Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin syuhada. Jamil malaikatil mukarrabin wal karibin. Awliya ilahi mukammal. Samdalil awliya Syekh Haji Hamid Muhammadin Husain Syekh Mukasim Syekh Jami masyayikh Al-Fatihah. Alhamdulillah Sulaiman Ya Qayyum ya Qayyum ya Rabbana Samaharu Karimna Bidadahum Nasa'ala Rahmat Sayyidina Maulana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Qayrawani Al-Abiri Dawi wa ma haditsu Umairin lan ora ana utawi hadise Umair bin Wahbin hadza rupani iki hadis wa istikhrajuhu lan oleh untuk amrih oleh ngetokake Umair al-malaing bondo bil manami sebab turu atau impen iku bi'ajaba luweh nggumunake miman tinimbang saking barang kana kong ana apa ma ana ku indana ing dalem sanding ingsun wa syahidna lan nakseni utawa ningali sapa ingsun ing ma bi asrina ing dalem mangsa ingsun bi madinatina ing dalem Madinah ingsun min Abi Muhammadin saking Abu Muhammad Abdillahi al-Bahanashi. Di menurut Sayyidina Ali, peristiwa yang dialami Umar bin Wahab ini masih saudaranya Sayyidina Ali. Itu ketika Umar bermimpi ketemu ayahnya yang meninggalkan harta belum sempat wasiat, kemudian dalam mimpinya dikasih tahu untuk mengambil harta itu di suatu tempat dari rumahnya. Setelah selesai mimpinya, dicari tempat yang disampaikan oleh ayahnya yang sudah meninggal itu, kemudian digali, ternyata di situ ada harta yang sesuai disampaikan oleh orang tuanya. Ini menurut Sayyidina Ali lebih ajaib atau lebih mengherankan
Jadi hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang hidup itu bisa dilakukan hanya dengan modal mimpi. Menurut Sayyidina Ali ini sesuatu yang mengherankan daripada yang terjadi di Madinah. Wa kana lan ana sapa Muhammad Abdillah Al-Bahonasi iku rajulan wong lanang solihan kang solih, mashuron kang masyhur biru'yatil amwati kelawan weruh utawa ngimpi pira-pira wong mati, wa su'alihim lan oleh takon, wa su'alim lan takon ing amwat nganil ghaibati saking pira-pira alam ghaib. Jadi Abdullah Al-Bahonasi itu terkenal seorang yang sholih, yang masyhur, itu sering mimpi dengan orang-orang yang sudah mati, bisa melihat orang yang sudah mati dan menanyakan sesuatu. Memang ahlinya. Wa naklihi lan oleh nukil Muhammad Abdillah Al-Bahonasi zalika ing mengkono-mengkono ru'yah ila ahlihim maring keluargane amwat, maqrabatihim lan pira-pira kerabate amwat. Memang ini terkenal. Jadi ditemui orang yang sudah mati, ngasih kabar, terus kabar ini disampaikan kepada keluarganya. Tapi ini rajulan solihan ya, seseorang yang solih. Lah wae dhewe ya engko sering mimpi urung mesti bener. Mereka wae dhewe itu belum tentu solih. Hatta staharo sehingga masyhur sapa Muhammad Abdillah Al-Bahonasi bidzalika kelan mengkono-mengkono ru'yatil amwat wa kasura lan akeh apa dzalik minhu saking Muhammad. Jadi terkenal lah. Oleh daerah Madinah itu yang paling terkenal tentang mimpi itu Muhammad Abdillah Al-Bahonasi. Jadi orang-orang itu kalau dapat kabar dari keluarga yang sudah meninggal itu dari Muhammad Abdillah Al-Bahonasi. Bagana mengkono sapa almar'u wong suwiji ku yaktihi teko sapa almar'u ing Muhammad fayasku mongko wadul sapa mar'u ilaihi maring Muhammad. Jadi ada seseorang itu silaturahmi menghadap Muhammad Abdillah terus mengadukan sesuatu. Ini pengaduannya. Anna hamimahu, teman setune dulure mar'u iku kot mata teman-teman mati sapa hamim min ghairi wasiatin saking tanpa ninggal wasiat. Mohon maaf Abdillah, saudara saya itu mati tapi enggak meninggalkan wasiat. Walahulan iku tetep keduwene hamim malun utai bondo. Lah saudara saya ini meninggalkan harta banyak, tapi layuh tada oraden kang oraden tuduhake apa ila makanihi panggonane mal. Lah tapi nggak ngerti harta yang ditinggal itu ditaruh di mana. Lah dulu kan belum ada ATM ya, belum. Jadi orang-orang dulu kalau punya harta itu dikasihkan wadah, kotak, kemudian ditimbun di tanah atau di mana untuk menyimpannya. Seperti kakek saya dulu gitu, sebelum meninggal itu
Beliau ini nulis ketahuannya setelah beliau meninggal dimandiin, ternyata di bawah bantal kakek saya itu ada tulisan kertas, tulisan bahwa aku meninggalkan harta sekian di bawah apa jenenge amben, amben ya, di bawah pipan. Bener, saya digali yo ada sembuhan. Kakek saya sendiri itu meninggal, beliau tahun 2003. 2003 2004. Nih, tapi ninggal tulisan. Nah ini meninggalkan harta tapi nggak tahu di mana letaknya. Akhirnya banyak itu monggo janji sapa mar'u ing Muhammad Abdillah khairan ing kebagusan. Terus seseorang ini janji ke Muhammad, minta tolong Pak Muhammad, kira-kira harta itu disimpan di mana, nanti aku kasih sekian persen, biasanya ngono. Bukan paranormal Kang Dani, orang soli. Lek morone nanggone Pak Dirusman ya syaratnya engko jisamsu. Enggak, iki enggak ada. Kemudian wayadhu lan ndonga sapa Muhammad Abdillah Allah Ta'ala bilailatihi ing dalam waktu wengine Muhammad. Jadi malam itu kemudian berdoa. Akhirnya fayatara mongko ketinggal lahu maring Muhammad sopal mayitu mayit al mausufu kang den sifati. Waktu malam Muhammad Abdillah tadi berdoa pada Allah. Nah, si mayit yang diceritakan oleh seseorang tadi itu datang menemui Muhammad Abdillah. Fayas'aluhu mongko takon sapa Muhammad Abdillah hu ing mayit tekon nganil amri saking perkara. Tekoni, Mbah, hartane jenengan ditaruh di mana? Ditekoni. Akhirnya payuh biruhu mongko aweh kabar sapa mayit ing Muhammad Abdillah kuwi lawan Amr. Jadi di sana. Akhirnya dicari ya ketemu. Makanya kalau pengen latihan ya malam ini malam ganjil ya, malam 23 ndonga nanti malam dimulai jam 12:30. Nggih, nunggu berdoa pada Allah. Mbah, kerisin jenengannya di mana dulu? Tekon. Lah engko lek mbah jenengan datang, aja takut. Ditekoni di mana? Jenengan naruhnya di mana? Lo itu harta kita, harta pusaka namanya. Kalau selama masih hidup belum terdeteksi, itu bisa dideteksi setelah beliau mati, karena belum sempat wasiat. Jadi nanti malam monggo itikaf, wis pokoknya nangis di hadapan Allah. Mbamane sing istri yang ngono. Nangis, ya Allah, ini hartanya suami saya ini disembunyikan di mana ya Allah? Dan kok dinampakkan? Nggih, ngono iki bagi yang terbiasa ya gampang, mudah wae.
Jangan sampai harta itu nanti jadi harta karun yang mendapatkan orang lain. Ya, seperti saya itu ya sering saya ceritakan, yang mewarisi pusakanya kakek-kakek saya itu saya sendiri. Karena ketika kakek belum meninggal dia enggak memberikan wasiat. Setelah meninggal, saudara-saudaranya kakek saya enggak ada yang mampu membawa pusaka itu. Dibawa paling lama 1 minggu dikembalikan lagi, kadang 3 hari dikembalikan lagi, enggak kuat. Membawa itu enggak kuat. Akhirnya ya saat itu entah ada gerakan dalam diri saya untuk pulang dari pondok, dari Ponorogo saya pulang ke Trenggalek untuk menyampaikan iktikad saya untuk membawa pusakanya kakek saya. Akhirnya saya bawa. Sampai sekarang masih. Jadi bisa dengan mimpi kayak itu bisa. Kalau belum ada wasiat. Kalau kita nggak mampu mencari orang yang terbiasa seperti itu, seperti Nabi Muhammad Abdullah Bahonasi. Engko tekone aja nanggone Kang Dani. Jadi minta tolong kepada orang yang terbiasa seperti itu. Famin tawa durihi, famin nawa durihi. Monggo iku saking hadis longko langkane mak perkara tadi. Termasuk hadis yang longko maneh langka anam ro'atan utawi temen sedune wong wadon. Najuzan kang tuwa banget tuwane minas sholihati saking pira-pira wadon kang sholihah iku tuwfiat sido atau mati sapa imro'ah. Jadi ada seorang perempuan sholihah meninggal dunia. Walimro'atin dan iku tetep keduwene wong wadon liya ngindaha ing dalem sandinge imro'ah ngajuzan sabangata dananira ana 7 pira-pira dinar. Apane wadiatan titipani. Ada perempuan sholihah meninggal, padahal oleh kawannya perempuan meninggal ini dititipi 7 dinar. Dititipkan uang, bukan hutang loh ya. Dititipke uang 7 dinar. Belum sempat diambil orangnya mati. Lah iki nang endi? Hartanya ditaruh di mana? Akhirnya pajahat mongko teka sapa imro'ah. Pajahat mongko teka ilahi maring wong sapa sahibatul madiati wadon kang anduweni titipan. Akhirnya perempuan yang merasa menitipkan 7 dinar tadi datang ke seseorang yang bisa komunikasi dengan orang-orang yang sudah mati itu. Wasakatalan pradul wasakat ya. Wasakatalan wadul sapa sahibul wadiah ilahi maring wong maing barang nazalakan tumurun apa ma pihak lawan sahibul wadiah. Diceritakan, ngapunten Pak, mohon maaf sebelumnya ini saya nama ini keperluan saya ke sini, saya itu menitipkan uang 7 dinar pada si A, tapi dia sudah meninggal. Saya nggak tahu uang itu sekarang ada di mana. Wa akhbarat bulan cerita atau ceritani sapa sahibatul wadiah hu ing wong bi asmaiha bi ismiha kelawan jenenge
imro'ah utawa sahibatul wadi'ah wa akhbarat halan nyeritani sapa sahibatul wadi'ah hu ing wong bi ismiya kelawan asmane sahibatul wadi'ah wa ismil mayyiti lan asmane mayit mayyitati lan asmane mayit wadon sahabatuha kang dadi koncone sahibatul wadi'ah. Tadi di hadapan orang itu disampaikan nama saya ini, terus nama perempuan yang sudah meninggal membawa titipan saya itu namanya ini. Akhirnya suma adat mengkononi mulih atau bali sapa sahibatul wadi'ah ilahi maring wong minal hodi saking dina sesuk. Kemudian besoknya perempuan itu datang lagi ke orang yang biasa seperti itu. Menyebut paranormal aja ya kok ekstrim ya. Bukan dukun loh ya. Misalnya kadang-kadang kan ya heran, kalau mereka itu mengatasnamakan paranormal, berarti yang lain tidak normal. Paranormal berarti yang lain nggak normal berarti. Ya, terus besoknya kembali Pakola mongko ngucap sapa wong laha maring sahibatul wadi'ah. Ngene ngucape anu Mbak, atakulu apa to ngucap sapa sira? Cek takulu apa to ngucap lagi maring sira wadon sapa fulanatun fulanah. Jadi apakah saya pernah dibilangi gini. Akhirnya ini Mbak, saya semalam itu ketemu dengan perempuan yang membawa hartamu yang sudah mati. Beliau dawuh ngene, ngucapke ngene, ngudi ngitunga sapa sira wadon. Ngudi ngitunga sapa sira wadon min sakbi baiti ing saking payone omah ingsun sabanga khosabatin ing pitu pira-pira kayu. Tajidi mongko bakal nemu sapa sira wadon an addananira ing pira-pira dinar fisabiati ing dalem kayu kang kaping 7 bi khirqati sufin ing dalem kain utawa pipih saking wulu. Kabar yang aku dapat gini, kamu disuruh menghitung usuk. Tadi payone omah menghitung usuk rumah, usuk nggih 7 usuk kayu usuk, hitunglah 7 lah. Pas usuk yang nomor 7 itulah nanti di situ letaknya harta yang disimpan oleh mayit. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, pas di situ. Akhirnya Bapak Alat mongko nglakoni sapa sahibatul wadi'ah zalika ing mengkono-mengkono mudi min sakbi baiti. Akhirnya fawajat mongko nemu sapa sahibatul wadi'ah ha ing dananir kama musifa kaya oleh den sifati apa kama kaya katerangan musifa kang den sifati apa mah laha maring sahibatul wadi'ah. Tadi setelah pergi ke rumahnya mayit tadi, perempuan yang sudah meninggal ngitung usuke payon omah atap, hitung pas nomor ke-7. Tersitu ada kantong, ada bungkusan
isinya adalah 7 dinar. Itu hasil dari mimpi. Mula lek mimpi kuwi ya golek ana tenanan lek memang ya. Aja mik tiangen-angen. Ya. Kalau memang harus pulang dicari pesan bapak di mana. Itu sangat berharga, pesan yang sangat aman. Kalau lewat SMS, lewat bisa dilacak, bisa disadap. Tapi kalau pesan lewat kayak gitu kan nggak sembarang orang tahu. Jadi hanya orang-orang tertentu baik. Qala dawuh sapa Sayyidina Ali. Wa akhbarani lan ngabari ing ingsun. Wa akhbarani lan ngabari ingsun sapa rajulun wong lanang. La adzunu ora nyono sapa ingsun bi kelawan rajul kadiban ing goro. Jadi ada kabar, aku dikabari seseorang yang saya enggak suudzon kalau orang itu bohong. Artinya oleh Sayyidina Ali pria itu, lelaki itu jujur, enggak bohong. Kabaring istajaratni amrih nyewa ing ingsun. Istajaratni amrih nyewa ingsun sapa imro'atun wong wadon min ahli dunya saking ahli dunya ngalahat midarin ing atase ngrubuhake omah laha kadune imro'ah. Kabarnya itu ada perempuan itu menyewa tukang ahli dunia, menyewa tukang untuk merobohkan rumahnya. Jadi ada perempuan datang ke seorang laki-laki tadi bilang ingin menyewa tenaga, menyewa tukang untuk merobohkan rumahnya. Wa banaiha lan bangun ing dat bimalin kelawan upah bondo maklumin kang den weruhi. Jadi tolong untuk merenovasi lah, merobohkan rumah dia, kemudian membangun lagi dengan upah sekian. Falamma akhadtu monggo nalikane tumandang sapa ingsun pria yang cerita ke Ali tadi. Falamma akhadtu monggo semangsane tumandang sapa ingsun fil hadmi ing dalem ngrubuhake omah. Lazimat mongko netepi sapa imro'ah alfi'lata ing penggawean hiya ya imro'ah waman lan wong ma'ha kang sartane imro'ah. Ketika rumah itu kami robohkan, loh perempuan itu ya seolah kayak mencari sesuatu gitu sama kawan-kawannya, kayak mencari sesuatu di rumah itu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, mau utahe apa iku lati kedue sira wadon. Loh, Mbak, apa yang panjenengan perbuat? Apa yang jenengan cari? Qolat ngucap sapa imro'ah, wallahi demi Allah, mali ora ana iku tetep kedune ingsun ilahat mihadid dari maring rubuhake iki iku omah, maring rubuhake iki iku omah min hajatin utawi hajat. Perempuan itu kemudian cerita kepada orang yang sudah tukang itu tadi merobohkan rumah, Mas, demi Allah sesungguhnya enggak ada niatan keinginan bagi saya untuk merobohkan rumah ini. Ya kira-kira ngopo kok mangkok nyewa uang untuk meroboh di rumah gitu. Setelah rumahnya dirobohkan, mulai digempur, perempuan sibuk seolah-olah mencari sesuatu sama kawan-kawannya. Setelah ditanya, ngaku kalau dirinya itu sesungguhnya tidak ingin merobohkan rumahnya.
Walakin abi lan tetapine utahi bapak ingsun iku mati so bapak. Tapi Mas, bapak saya itu sudah mati. Wa kana lan ana sapa abi iku yasarin wong kang sugih. Orang tua saya ini, bapak saya ini orang kaya. Falam najid mongko ora nemu sapa ingsun. Falam najid mongko ora nemu sapa ingsun lahu maring abi katsira syai'in ing akeh suwiji-wiji. Lah bapak saya itu orang kaya, mati atau meninggal dunia, tapi saya nggak menemukan sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh bapak saya. Wah, banyak orang, bapak saya orang kaya, tapi sedikit pun kok nggak menemukan. Akhirnya ya fakhol tu mongko nyono sapa ingsun yen inna malahu ing temen setune bondone abi iku madfunun den pendem. Aku mengira berprasangka bahwa harta bapak saya itu dipendem atau dikubur di rumah ini. Makanya kami minta untuk rumah ini dibongkar. Bongkar rumah hanya untuk mencari harta nih bapak, dibongkar. Oh, enggak ketemu. Pamit tu mongko nejo sapa ingsun ila hadmid dari maring ngrubuhake omah. La ali menawa ingsun iku ajidu nemu sapa ingsun saean ing suwiji-wiji. Dengan membongkar rumah bapak ini, aku bisa menemukan sebagian hartanya bapak dibongkar. Faqala mongko ngucaplah maring imro'ah sapa bakduman sebagian wong hadoro kang hadir sapa man. Jadi salah satu orang yang hadir di situ bilang ke perempuan tadi, lakot fataka jakti teman-teman fot ing sir lakot fataki jakti teman-teman fot ing sira wadon apa ma barang gua kang utawi ma iku ahwanu luwih gampang ngaliki ing atase sira wadon min hadza saking iki hadamudar. Jadi sebenarnya Mbak, ada yang lebih gampang untuk mencari hartanya bapak daripada harus merobohkan rumah. Jadi ada yang lebih gampang untuk mencari harta kekayaannya bapakmu yang entah di mana nyimpannya daripada harus merobohkan rumah. Qolat matur utawa ngucap sapa imro'ah, wa ma huwa wa mau ta apa iku huwa ma huwa ahwanu itu apa Mas? Kala ngucap sapa duman hadoro fulanun yaiku fulan tamdoina mrono sapa sira wadon utawa nerusa utawa mrono utawa nerusa sapa sira wadon ilahi maring fulan watas alainahu lan takono watas alinahu tam ngene ya fulanun yaiku fulan tamdina kang nerusa sapa sira wadon ilahi maring fulan watas alinahu lan takono sapa sira wadon ing fulan. Gini, ada seseorang yang pinter, yang ahli dalam hal itu, datangilah dia, terus bertanyalah pada dia. Tanyalah pada fulan tadi, anna ayyabita, yang yen to nginepake sapa fulan, kisotaki ing cerita sira wadon alailata ing dalem iki bengi la allahu menawa fala allahu monggo menawa fulan iku yaro bisa weruh sapa fulan abaki ing bapak sira wadon
datanglah ke seseorang, ini namanya tempatnya di sana, bertanyalah kepada dia, mintalah agar supaya dia itu semalam saja nginap di rumah ini. Siapa tahu nanti orang itu bisa bertemu dengan bapakmu. Fayadulluka mongko nuduhake sapa abaki fayadulluki mongko nuduhake sapa fulan ing sira wadon ngan makani malihi saking panggonane bondone abaki. Siapa tahu nanti orang ini bisa menunjukkan padamu di mana letaknya harta bapakmu. Bila ta'abin kelawan tanpa kangilan walau kalafatin lan tanpa merdi-merdi. Gampang, jadi enggak kangilan, enggak rekoso, ya enggak susah. Akhire fatahabat mongko budalan sapa imro'ah ilahi maring fulan. Wis datang bener ke tempatnya itu. Nah, ini bukan dukun loh ini ya. Tapi terkenal ahli dalam hal itu. Sema'atan mongko nuli bali sapa imro'ah ilaina maring ingsun. Dari faza amat mongko nyono sapa faza amtu mongko nyono sapa ingsun annahu ing temen setune fulan iku kataba nulis sapa fulan ismaha ing asmane imro'ah wa isma abiha lan asmane bapake imro'ah indahu ana sandinge fulan. Dadi carane kuwi kata kok jenengmu sapa? Oh ini jenenge bapakmu sapa? Dihubungi engko. Jadi ngono. Jadi ditekoni jenenge sapa? Bapakmu yang meninggal ini namanya siapa? Falamma kana mongko semangsane ana apa minal ghadi dina sesuk setelah besok paginya bakarot mongko isu-isuan sapa sesuk bakar tu ya bakar tu isu-isuan sapa ingsun ilal amali maring nyambut gawe. Lepas pagi-pagi seperti biasanya saya itu bekerja. Waja'at lan teko sapa imro'atu wong wadon min indi rajuli sandinge wong lanang atau sandinge wong tadi yang bekerja tadi, wong yang disuruh nerawang untuk ndelokke hartane bapak itu di mana. Akhire pakolat mongko ngucap sapa imro'ah inna rajulan temestune wong lanang iku kala dawuh utawa ngucap sapa rajul limaring ingsun. Seseorang yang diminta ijazahnya tadi bilang ke saya, ini bilang roa itu weruh sapa ingsun abaki ing bapak sira wadon, mbak aku weruh ketemu bapakmu semalam. Wa utawi abaki iku yakulu ngucap sapa abaki bapakmu ngucap ngene, al malu utawi bondo iku fil haniyati ing dalem panggonan kang bengkok. Bondo ini nang pojokan kono kae lho, nang tikungan kae. Ngoten to. Lho yang punya harta itu bapaknya, yang tahu persis ya bapaknya. Sedangkan bapaknya sudah mati. Satu-satunya jalan ya menghubungi bapak sing wis mati. Pak, bapak, hartamu di mana ya ngono to? Arep ngundang paranormal, swidak paranormal ya ora bakal ketemu. Nggih. Siji-sijine dalan ya menghubungi yang punya walaupun sudah mati. Apa bisa? Ya bisa. Kala ngucap sapa rajul. Di sana itu di tempat yang pas belokan itu. Akhire faja'alna mongko tumandang sapa ingsun iku nahfuru ngeduk sapa ingsun tahtal haniyati ing ngisore bengkokan wa fi jawani biyalan ing dalem kiwa tengene haniyah hatta laha saengga pertelo li keduwin ingsun apa sakun bolongan. Dadi nang apa jeneng ngisore pas tikungan belokan gitu kuwi digali sehingga ternyata di situ ada lubang.
persis di belokan lorong gitu. Digali sampai jelas di situ ada lubang. Wa idzan lanalikane lahali sakun al malu tawi bondo iku fihi tetep ing dalem sak. Lah hartanya ternyata di situ di dalam lubang. Ini ceritanya perempuan tadi. Perempuan ini diceritani yang punya jasa tadi. Kala ngucap sapa rajul, akhire Pak akhirna mongko tumandang sapa ingsun fita ajubi ing dalem gawa. Ing dalem gawa lelaki yang diceritai oleh perempuan itu gumun. Wah, gitu ya. Masya Allah. Heran, kok bisa ya? Tapi wal mar'atu utawi wong wadon niku tastakhifu nganggep enteng to ngremehake sapa imro'ah bima kelawan barang wajat tukang nemu sapa ingsun. Jadi perempuan ini belum puas. Jadi orang yang punya ahli tadi sudah menemukan harta yang dimaksud sesuai gambaran dari mimpinya, ketemu dengan bapaknya yang sudah mati. Setelah harta diambil, perempuan ini kurang puas. Kok segini? Bapak saya itu orang kaya, kok masa hartanya hanya segini? Itu perempuan kayak gitu. Makanya jangan heran kalau perempuan itu, jangan heran kalau wong wedok dikasih uang seberapapun ya kurang, ini wis pasti. Sifatnya wong wedok ngono. Nggih. Jadi sifatnya wong wadon ini kurang. Untuk mensyukuri ini sulit. Lho contoh niki mau. Lah wis ditemukan hartane, sik kurang. Loh, bapak iki hartane banyak. Mosok segini? Ada seorang istri dibelanja oleh suaminya. Masa segini mas, gajinya jenengan sebulan kok segini, kok ngasihnya segini? Wah, ini perempuan ini kepinteran lek mengaudit. Mula golek bojo wadon aja sing pinter matematika. Mengauditnya nanti kebablasan. Lho nggih. Lah sampean gajine piro? Mosok ngasihnya segini? Untuk apa yang lain? Lah dalah. Wong wedok iku ngono kuwi. Lho akhirnya yang mungkin contohnya ya wis sejak dulu sudah ada kok. Coba kalau itu apa yang diterima kemudian disyukuri. Matur nuwun Kang Mas. Sambil matur nuwun langsung dicium pipinya kan malah tambah sayang loh. Orang masih segini, yang lain untuk apa? Awas, ngono. Wong wedok ngono kuwi. Nggih. Wis sik kurang iki dianggep bapak kuwi bondone akeh. Kok hanya segini? Wa taqululan ngucap sapa imro'ah malu abi utawi bondone bapak ingsun iku kana ana apa mal ana iku aksaru luweh akeh min hadza ketimbang saking iki kang hadir lho tenan to. Hartanya bapak saya itu banyak, lebih banyak daripada ini. Wis repot ngadepi wong wedok yang ini repot. Mula Pak, lek jenengan kerja punya gajine sebulan piro, aja kok duduhne nang wong wedok. Tiang audit terus. Piro Pak? Sebulan gajine piro? Ya segini. Sing sampean sampaikan sing 2/3 saja. Yang 1/3 enggak usah disampaikan. Ngono carane. Lewat diaudit terus kok. Mosok gaji sekian kok ngasihnya sekian. Wah, serepot. Lewat wong wedok ini serepot, wis jelas serepot. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti orang ini. Hartanya bapak saya lebih banyak daripada yang sudah ada ini.
Coba renungkan. Kalau disyukuri yang sudah ada kan lebih baik, loh. Walakinni lan tetapi ingsun iku angudu baleni sapa ingsun ilahi maring rajul. Wah, akhirnya balik lagi pada orang yang ahli dalam hal itu, menjumpai orang-orang yang sudah mati. Pamat tumangka lewat sapa ingsun, ya fa alam tuhu mongko aweh weruh sapa ingsun ing rajul. Akhirnya ngeten, Pak. Ini uang hartanya bapak saya itu banyak. Enggak mungkin hanya ini, pasti masih ada yang lain ini. Semasa al tuhu mongko nuli takon sapa ingsun ing rajul al muawadata ing bulan baleni. Akhirnya minta tolonglah sekali lagi, jumpai bapak saya, tanya hartanya di mana yang lain. Memang wis wadon ahli dunya iki ngono kuwi. Di atas disebutkan kan istajarotni imro'atun min ahli dunya. Perempuan ahli dunia. Mulai sing enom-enom ngene golek bojo aja golek bojo wong wadon sing ahli dunya. Ya enek men plus minus e. Plus e ya melakukan akhirat kepenak, minus e ora pati iso golek duit. Ngono ae, enek plus minus e. Wong wadon kepinteran ahli dunya repot. Wong dunia mau dirubah. Ya, wong wadon kalau pinter dunia mau dirubah. Dirubah dadi apa jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhire balama kana monggo semangsane ana apa menal hodi dina sesuk atat teko sapa imro'ah waqalat lan ngucap sapa imro'ah. Akhirnya besok pagi perempuan tadi datang lagi ke paranormal tadi. Innahu tamastun rajul iku qala da ngucap sapa rajul laha maring imro'ah. Orang tadi ngucap ngene. Inna abaki temen setune bapak sira wadon iku yakulu dawuh sapa bapak untuk abaki laki maring sira wadon. Mbak, yang kedua ini bapakmu mengatakan padamu ihfari ngeduo sira wadon tahtal jabiyati ing dalem arah-arah tahtal jabiyati ing dalem arah-arah al murabbiati kang merapat alati kang bimah zani zaiti ing dalem nggon panggonane lenga bimah zanil zaiti ing dalem panggonane lenga. Mbak, bapakmu menyuruh sampeyan untuk menggali itu pokoknya di tempat itu yang persegi 4 di bawah tempat minyak. Di situ ada engkau galimu itu persegi 4 di bawah tempat minyak, penyimpanan minyak. Akhirnya digali. Faqala mongko ngucap sapa rajul fa fatahtu. Fafatahat mongko buka sapa imro'ah al mahzana ing simpenan utawa ing nggon minyak. Fa idzan mongko nalikane fafatahat bija biatin ketemu kelawan arah-arah murabbiatin utawa tempat atau arah-arah murabbiatin kang segi 4 firukni dalam pojokan omah. Ternyata setelah tempat minyak itu dibuka, karena di situ ada kayak tempat bentuknya itu persagi di pojokan rumah. Di situ nyimpannya. Akhire fa azalnaha monggo ngilangake sapa ingsun ha jabiyah wa khafarna lan ngeduk sapa ingsun tahta ing dalem ngisore jabiyah. Dadi dikeduk. Dadi di tanah itu ditumpangi tempat kotaan bentuk persagi ditumpangke di tanah, terus atasnya itu ditempati
tempat minyak. Lek nyimpen kaya ngono kuwi. Lah bondone nang jerone tanah sono sian. Sapa sing ngira njajal? Lek nang kono enek bondone. Gitu. Wa fawajadna mongko nemu sapa ingsun kauzan ing kendi, kuzan ing kendi kabiron kang gede. Loh ternyata di dalam tanah itu ada kendi yang besar, giok, ada bokor kendi yang besar. Akhirnya faqat tuhu mongko ngalap sapa ingsun ing kuzan sumadama mongko nulanggeng biak lawan sisik faqadathu ya ora faqatuhu faqadathu mongko ngalap sapa imro'ah faqadathu mongko ngalap sapa imro'ah hu ing kuzan. Akhirnya perempuan itu ngambil bokor itu tadi, kendi yang isine harta itu diambil. Sumadama mengkonuli langgeng sapa biha imro'ah tawadon atau ma'aing toma tetep wae sudah mendapatkan yang kedua, bokor kendi yang besar isine harta, tapi yang namanya perempuan ahli dunia tetap masih tamak. Loh, hartane bapak saya ini lebih dari ini, masa ya hanya ini? Wong wedok ngono kuwi. Nggih, wong wedok ngono kuwi. Sik kurang wae. Mula mangke panjenengan lek andum waris kok urusane karo saudara perempuan repot. Wong wedok kuwi. Warisane bapak ki akeh, mosok ya iki ngono kuwi. Lha iki kan asli kan warisan asli sing dibahas iki. Wong bapak wis mati. Ya Allah mulai ahli dunya wis ngono kuwi. Hitung-hitungane wis kenemenen. Sik tamak wis oleh ngene iki sik tamak maneh. Nah, akhire fil atau maing tamak ilmu wadati ing dalem bulan baleni. Akhirnya minta yang ketiga kali, Pak, minta tolong yang ketiga, Pak. Tolong temui bapak saya lagi. Di mana kira-kira harta yang lain? Serepot ngadepi wong wedok ini. Akhirnya Bapak Altu mongko nglakoni sapa ingsun. Akhirnya paranormal ini orang yang ahli dalam bidang ini ya wis diikuti saja permintaan perempuan itu. Akhirnya paroja tu mongko bali sapa ingsun. Sik parojaat mongko bali sapa imro'ah. Parojaat mongko bali sapa imro'ah min indihi saking sanjinge rajul. Akhirnya balik mana perempuan itu alaihalan iku ing atase imro'ah al-kabatu utawi kebake prihatin al-kabatu utawi kebake prihatin. Jadi datang yang ketiga ini kocok susah gitu perempuan ini susah. Fakolat mongko ngucap sapa imro'ah ngucap za'ama nyono sapa rajul annahu tamsen rajul iku ra'ahu waru sapa rajul ing ma wa rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul lahu maring man hadara. Akhire diceritani dadi yang punya jasa biasa nemui orang-orang yang sudah meninggal iki cerita akhire waqat akhadtu lan teman-teman ngalap sapa ingsun ma ing barang udira kang den pesti apa ma laha maring imro'ah. Dadine orang yang ahli menemukan harta karun tadi lewat mimpi menemui yang punya itu cerita jenab bahwa yang saya ambil itu harta yang menjadi bagiannya perempuan ini. Jadi yang saya ambil itu bagiannya perempuan ini. Itu sesuai arahan dari bapaknya sudah meninggal. Jadi yang harus diterima oleh perempuan hanya yang itu yang sudah saya ambil tadi. Loh sisanya wa amma malan ana penutawi barang bagian kang keri apa ma sisane iku kofakot jalasa. Iku fakot jalasa mengko teman-teman nglungguhi
iku fakot jalasa mongko teman-teman nglungguhi ngalahi ngatasé ma apa ngifritun ngifrit minan jin saking jin. Lah sisane dilungguhi jin ifrit, aku nggak iso njupuk. Nggih. Nggih. Jadi yang saya bisa ambil ini memang sesuai bagian perempuan ini. Lho sisane iki akeh. Cuman sisane diduduki oleh jin ifrit, dilungguhi oleh jin ifrit. Yukhrisuhu njaga sapa ifrit ing ma ilaman maring wong udira kang den pesti apa malau kedune man. Jadi harta sisane ini dijogo ifrit, jin ifrit sampai orang yang berhak datang. Lho ngoten niku. Jadi perempuan itu arek meksa kaya apa enggak, bagianmu ya kuwi. Sisane masih ditunggu oleh ifrit, jin ifrit. Ditunggu ini bukan untuk dimiliki, karena nanti ada orang yang berhak menerima ini harta itu. Makanya hati-hati dengan harta karun ini, kebanyakan itu sing nunggu itu jin ifrit. Dulu di Pondok Nahrul Ulum itu Simbah Yai Hamim itu diberi mukasafah. Kalau di tanah pondok itu ada bokor itu gentong gede isinya berlian. Sekarang itu di serambi masjid pondok ini sekarang posisinya. Di Duri itu setiap digali 2 meter digali sudah kelihatan ambles lagi, masuk lagi ke dalam. Itu sekitar tahun 2003-2004. Jadi kalau pas mau ngambil itu Mbah Yai kami itu mengambil 9 orang santri-santri pilihannya untuk wiridan, memakai jubah putih semua, berdiri wiridan. Ya, sampai selesai semua yang gelibak semua, terpentang, nggak ada yang kuat, termasuk diri saya sendiri. Sampai selesai tahu-tahu bodoh terlentang dewi-dewi, nggak kuat. Itu yang bagian gali itu dulu Pak Dawam Solo Tigo Semarang, Kang Hari ya sepupune Gus Rori itu. Jadi kalau digali itu sudah kelihatan, mau digali lagi ambles lagi ke dalam, ambles lagi. Sampai berapa lubang saja dulu itu menggali itu. Banyak lubang yang digali. Itu wujud itu. Akhirnya Simbah Yai Hamim saat itu kalau nggak salah silaturahmi ke Kiai siapa yaitu Lasem Asrofi ya, Kiai Asrofi di daerah Lasem Jawa Tengah. Beliau dawuh yi niku sing saged ngambil nggih jenengan piyambak. Kiai yang bisa mengambil itu ya Kiai sendiri. Terus tali usut, cari usut. Mbah Yai kasih mukasafah lagi, beliau dawuh, kalau ini saya ambil, saya berarti mengorbankan orang-orang yang ada di Purwosuman. Jadi ditunggu ifrit, jine ifrit sing nunggu. Memang duduk bagiannya kita le. Jadi membangun masjid pondok itu nggak ada, proposal yang nggak ada. Atau ngatong di pinggir jalan itu yang nggak ada. Itu murni jerih payah mujahadah murid-muridnya sendiri. Jadi ngeten iki mungkin putra-putra Mbah Yai yang nggak ngerti lah, nggak diceritani ya udah ngerti loh. Gus Rori sik cilik masalahnya. Wah itu perjuangan setiap, masya Allah. Wiridan tahu-tahu ki nggawa blak-blak wis. 9 orang ini tahu-tahu ya ngeblak dewi-dewi. Enggak kuat. Dari 9 ini salah satunya saya sendiri, masih muda sendiri saat itu.
yang lain sudah senior. Lu seumpama itu bisa diambil, masya Allah, kaya raya Nahrul Ulum, pondok es megah, tapi Allah menghendaki lain. Itu diwujudkan di sini bukan untuk diambil, nyatanya nggak bisa. Ternyata dulu juga sudah ada peninggalannya Ayai, mau diambil nggak bisa, hanya dikasih sebagian, iki bagian, sisanya ditunggu ifrit. Oh, jangan main-main kalau dengan namanya jin ifrit itu, ojo main-main. Oh, iso abuh. Nggih. Pelananganmu iso abuh tenan. Karo jin ifrit. Nggih, tugasnya sing jaga ngono-ngono kuwi. Nek Kang Dani guyang-guyu iki wis terus iki. Jin ifrit. Lha ngoten niku nggih. Jadi artinya menungso itu seharusnya itu sudah bersyukur dengan bagiannya masing-masing. Jangan tamak. Wis dibagi semono ya wis. Kok ini dipaksa? Mesti jin ifrit ya ngamuk. Berulah nanti. Kalau dipaksa. Mungkin anak ego wis mbuh wis pokoke berulah. Wis enggak usah ngurus yang hal-hal yang sing terpendam, enggak usah ngurus yang kayak gitu. Rentan, lah nggak siap tenan, zahir batinnya nggak siap. Kalau kita mungkin masih hidup sendiri, sebatang kara nggak ada siapa-siapa, monggo, rusak diri. Ya, kita punya istri, punya anak, punya keturunan, itu harus dipikirkan. Wal hikayatu tawi hikayat. Fi hadal bab dalam iki bab iku kasiratun akeh jidan kelawan temen weh banget lek dikumpul niku akeh cerita kan. Wa amaman lenanapun utahe wong hasola kang hasil lau kedene man apa sifa waras istiqmali dawain kelawan gunakake obat. Ibarate wong sakit waras ngombe obat waras. Ro'a mongko weruh sapa man peruman ing wong liya wasofau kang nyifati sapa man ing dawa lahu kedue man hasola di mana mihi ing dalem tingkah turune man hasola bakasiron mongko akeh jidan kelawan temen. Orang yang waras itu pasti membenarkan orang-orang yang seperti itu. Orang yang sudah berhasil menduduki kedudukan itu ya memang sudah bagian mereka. Kok ada orang yang kok ingkar, artinya enggak mensetujui ataupun enggak membenarkan hasil dari hal-hal yang kayak gitu, berarti orang yang enggak waras. Kuwi butuh ngombe obat. Nggih. Kok bagi wong sing waras setelah minum obat pasti percaya. Mulai sih enggak percaya berarti enggak waras. Perlu diobati. Waqad hadasani lan teman-teman ceritane ingsun sapa Hiru Wahidin liyane wong suwiji miman saking wong kana kang ana sapa man iku Hiru Mailin ora condong ila Syekhul Islami maring Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rupane Ibnu Taimiyah. Jadi saya diceritai oleh seorang saja yang enggak begitu simpatik dengan Ibnu Taimiyah. Orang yang tidak simpatik dengan Ibnu Taimiyah, bagi agak melenceng dan enggak cenderung ke Ibnu Taimiyah. Anahu teman setune man iku ra'a weruh sapa man ing Ibnu Taimiyah ba'da mautihi ing dalem sakwise matine Ibnu Taimiyah. Jadi sakwise Ibnu Taimiyah iku sedo, seseorang itu bertemu orang yang enggak simpatik terhadap Ibnu Taimiyah. Masa'alahu lan takon sapa man ing Ibnu Taimiyah nan sayin saking suwiji-wiji. Kana kang ana sapa man sik kana kang ana apa saik iku yuskilu nyukerake utawa ngangelake apa saik ngalahi ngatasi Ibnu Taimiyah. Jadi apa jenenge seorang ini bertanya kepada Ibnu Taimiyah yang sudah wafat dengan hal-hal yang sulit.
bimasa ilil faraidi saking pira-pira masalah pira-pira perkara kang fardu, dadi dari masalah-masalah fardu wa ghairiha lan liyane faraid. Akhire fa ajabahu mongko jawab sapa Ibnu Taimiyah ing man biswabi kelawan bener, telah dijawab bener. Jadi orang itu meragukan tentang pengalaman spiritual Ibnu Taimiyah terkait dengan alam-alam ruh itu tadi. Wis pengen jajal iki wis mati. Ya, wong yang enggak ditemui. Akhirnya ada dialog, pertanyaan yang sulit-sulit, ternyata Ibnu Taimiyah bisa menjawab dengan benar. Kadang-kadang orang fikih yang menunggu kadang-kadang. Babil jumlah tilan ngendika sapa ingsun kelawan jumlah gemblengan, kesimpulane ngeten. Bahasa mengko utawi iki riwayatul amwat. Jadi cerita-cerita tentang alam ruh tadi, mimpi-mimpi, ketemu orang yang mati, kasih kabar ini dan sebagainya. Iku amrun perkara layung kiruhu kang ora ingkar ing amr sapa ilaman kejaba wong. Wa kang utaiman iku wajib halunasi luweh bodho-bodhone menungso bil arwahi kelawan pira-pira ruh wa ahkamiha lan pira-pira hukume ruh wa sa'niha lan tingkae ruh. Jadi kesimpulannya, jadi tentang riwayat-riwayat ruh orang-orang yang mati apakah masih bisa berkomunikasi dengan yang hidup, itu sesuatu yang benar dan tidak ada satupun orang yang mengingkari kebenarannya itu kecuali orang yang sangat bodoh. Ilaman huwa ajhalun nas, kecuali orang-orang yang paling bodoh di antara manusia. Bodoh atau dalam arti tidak tahu tentang ruh dan sifat-sifatnya. Makanya yaitu sudah sering saya sampaikan juga guru-guru kita, kalau memang bukan ahlinya jangan bicara sesuatu yang bukan ahlinya. Kalau bukan ahli ruh kok bicara tentang ruh ya pasti nggak ketemu. Ahli fikih biasanya yang ngono sing diomongna ya tentang hukum-hukum fikih. Banyak sekali orang-orang yang sok-sokan kayak gitu, bukan ahli ruh tapi bicara tentang ruh, akhirnya salah kaprah. Nah, padahal Ibnu Taimiyah ini itu adalah salah satu referensi dari Salafi Wahabi. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah orang-orang Salafi Wahabi, referensinya di sini. Loh, pentolane Salafi Wahabi punya kitab kayak gini. Kemudian Salafi Wahabi nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu, berarti ya orang bodoh ya seperti itu. Orang bodoh tapi nggak mengetahui kebodohannya. Lek kira-kira tetap nggak percaya, tuntuni kalau orang tadi temui Ibnu Taimiyah, tanya, saya nggak percaya. Bila ngoten penak mah gitu. Karena kadang-kadang ya gitu. Ulama itu kadang hanya untuk alat referensi saja. Kadang-kadang pengikutnya itu yang mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Nyatanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Jadi Syekh Samsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang nggak tahu tentang ruh yang akan menganggap semua itu adalah batil atau khurafat atau khayalan. Ini serapok, memang orang ngerti kok. Ngerti aja lah, tapi jenis wong nggak ngerti itu. Jadi intinya masalah yang ketiga, jadi masalah yang ketiga itu kemarin apa ya? Apakah ruh orang yang masih hidup bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah mati? Jawabannya masih bisa. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang menganggap tidak bisa. Oleh pertemuannya ruh saja bisa.
apalagi ngirim Fatihah itu juga masih bisa sampai. Sedekah atas ini itu masih bisa sampai. Sudah jelas nggih? Jadi kalau ada orang atau golongan mengatakan ini bid'ah atau itu enggak akan, biarin saja karena mereka orang bodoh. Suruh ngaji saja. Sudah jelas masalahnya, masalah yang ketiga sudah jelas bahwa ruhnya orang yang masih hidup bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah mati. Itu sahih, jelas. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang bersependapat, ya sudah, karena mereka tidak tahu tentang ruh dan hukum-hukumnya ruh. Mungkin ini saja dulu, mudah-mudahan sampai ke masalah yang ketiga Allah memberikan rahmat, maunah, taufik serta ridhonya kepada kita semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat zahir batin, bermanfaat bagi kita, keluarga kita, keturunan kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. Insyaallah masalah yang keempat, insyaallah nanti akan kita lanjut setelah Lebaran gitu. Ini masih terkait dengan ruh. Masalah adalah sesungguhnya yang mati itu ruhnya atau hanya badannya. Itu nanti akan dibahas setelah Lebaran insyaallah. Sekali lagi, mudah-mudahan mulai awal hingga saat ini kita ngaji baik kitab Ar-Ruh, kitab Tafsir Jalalain surat Al-An'am maupun kitab Tafriqul Khatir. Mudah-mudahan mendapat maunah barokah dari Syekh Samsuddin Abi Abdillah bin Qayyim Al-Jauziyah, dapat barokah dari Syekh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, dapat barokah dari Syekh Jalaluddin Ahmad As-Suyuti, dan dapat barokah dari Syekh Muhammad dari Syekh Tafriqul Khatir. Semuanya mudah-mudahan tumurun ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, penerus kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya, dari saya mulai awal hingga akhir kalau ada kata-kata yang kurang pas atau isi kata yang mungkin tidak layak ataupun sulit didengar atau sulit diterima, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kalian terima tujuannya bukan untuk berdebat. Ilmu kita dapat itu bukan untuk berdebat, akan tetapi kita mencari ilmu atau kita mendapatkan ilmu untuk memperjelas apa-apa yang belum jelas. Jadi untuk memperjelas apa-apa yang belum jelas, untuk membuka apa-apa yang masih tertutup, untuk membangunkan apa-apa yang masih tidur, untuk menyembuhkan apa-apa yang masih sakit ataupun masih mabuk. Jadi saya pesan ilmu yang kita dapat bukan untuk berdebat tapi untuk memperjelas masalah-masalah yang ada. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan kita semua bisa khidmat berilmu, dan mudah-mudahan yang terakhir kita mendapat hidayah dari Allah untuk selalu istiqomah, baik istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taubat, kebaikan, dan istiqomah dalam hal tolong menolong. Allahumma amin. Mungkin itu, dan ada sutakuan bentuk tasyakuran kita walaupun belum khatam, tiga-tiganya belum ada yang khatam gitu. Surat Al-An'am hanya dapat berapa ayat saja nih, nggak apa-apa khatam. Tapi alhamdulillah setiap malam, jadi setiap malam kita itu
sudah 3 kali khatam Al-Quran, 3 kali lebih khataman Al-Quran setiap malam. Ada kul huwallah terus kok. Kayak 10 kali kul hu berarti kan dawuh Nabi membaca kul hu 3 kali padha karo khatam Al-Quran sekali yo. Wis khatam pinter. Ya iki pirang dina. Wis pokoke kul hu ae. Ono waliullah menjadi wali gara-gara kul hu ya ono. Aja ngremehne kulhu. Kulhu iki luar biasa. Kabeh nyangkut sifate Allah, enggak nyangkut apa-apa. Nggih, mudah-mudahan sedekahan ini entah dari siapa saja yang berkenan, mudah-mudahan barokah manfaat, menjadi wasilah kita hidup sehat walafiat lahir batin, panjang umur, murah rizki, istiqomah beribadah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh-solehah, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wa sab'il mathani an tafraha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazuna fi atjanina anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina wa jama'atina ya Allah bimiknatin wa fitnah wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yashqa wa amalin la yujba wa du'ain la yurfa wa nafsin la yashba innaka ala kulli syai'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yujba wa du'ain la yurfa wa nafsin la yashba innaka ala kulli syai'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yutba wa du'ain la yurfa wa nafsin la yashba'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbala wa rizqan halalan wa masingan mursal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal mu'afah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah mu'afah ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan. Allahumma nawwir qulubana wa sahih jasadana wa qarri uyunana wa ahsin akhlaqana wa anil khairi qaribana wa anil syarri ba'idana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khairan illallah. Bismillahi ma sya'allah la syarifa su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khairan illallah. Bismillahi ma sya'allah la syarifa su'a. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah yasukul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah syarifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Badis Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin imam zalamana wal muslimin wa ta'ala alaina wa alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya Allah aziz ya ghafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadri wa miqdarihi al azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.